Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Amelia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah tetapkan Sabtu Muhammadiyah Jumat, persatuan jadi pesan utama. Ratusan warga Waihui, Lampung Selatan, sholat Idul Fitri Kamis 19 Maret 2026. Puncak mudik Kamis, 163.603 penumpang masuk Sumatera. Gudang BBM ilegal terbakar, 1 tangki dan 10 tandon solar ludes. Pemirsa, perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kembali berpotensi terjadi. Namun masyarakat diimbau untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah akibat perbedaan tersebut. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung mengingatkan bahwa perbedaan penetapan Idul Fitri bukanlah hal baru. Ketua PW Muhammadiyah Lampung, Sudarman, menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan tersebut dengan bijak. Perbedaan itu biasa. Yang luar biasa adalah kalau kita tetap rukun meskipun tidak merayakan di hari yang sama. Menurutnya, Idul Fitri bukan sekedar soal tanggal, melainkan momentum untuk mempererat silaturahmi, saling memaafkan serta memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam. Sementara itu, hasil pemantauan hilal di Lampung menunjukkan posisi yang masih di bawah kriteria. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung mencatat tinggi hilal yang terpantau di kampus ITERA hanya 1 derajat 26 menit busur, atau belum memenuhi batas minimal 3 derajat. Jika belum terlihat hilal, maka puasanya disempurnakan menjadi 30 hari. Kemungkinan lebaran jatuh pada Sabtu. Pengamatan hilal dilakukan di sejumlah titik di Lampung, seperti di kampus ITERA, Pantai Canti, dan Pantai Jukung, sebagai bagian dari pemantauan nasional di lebih dari 100 lokasi. Meski demikian, pemerintah masih akan menunggu hasil sidang isbat untuk menetapkan secara resmi Hari Raya Idul Fitri. Di tengah potensi perbedaan ini, Muhammadiyah juga telah menyiapkan berbagai titik pelaksanaan sholat Idul Fitri di Bandar Lampung, guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beribadah. Perbedaan dalam penentuan hari raya diharapkan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi wujud kedewasaan dalam beragama dan menjaga persaudaraan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Observatorium Astronomi ITERA Lampung bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung akan melakukan pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah. Pada pemantauan hilal tahun ini, OAIL ITERA menyiapkan 4 unit teleskop yang dapat digunakan petugas. Pengamatan hilal dilakukan di kampus Institut Teknologi Sumatera pada Kamis 19 Maret 2026. Tim Observatorium Astronomi ITERA Lampung menyiapkan 4 teleskop untuk mendukung proses pemantauan hilal. 4 alat yang digunakan antara lain teropong hilal ganda atau Ozonscope, Barido Optik A102, Utopia 3, serta binokuler. Pengamatan dipusatkan di rooftop Gedung Kuliah Umum 2 ITERA, karena teleskop utama saat ini sedang dalam proses perawatan. Berdasarkan perhitungan tim OAIL, posisi hilal pada 29 Ramadan 1447 Hijriah masih belum memenuhi kriteria visibilitas. Saat matahari terbenam, ketinggian hilal tercatat sekitar 1 derajat dengan elongasi 5 derajat, atau masih di bawah standar yang ditetapkan. Karena itu, pengamatan akan dilanjutkan pada Jumat 20 Maret 2026.
dengan posisi hilal yang diperkirakan lebih tinggi dan lebih memungkinkan untuk diamati. Selain pemantauan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk pengambilan data ilmiah guna kepentingan riset dan pendidikan. Hasil pengamatan hilal dari ITERA nantinya akan disampaikan ke Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan 1 Syawal. Masyarakat diimbau untuk menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penentuan Hari Raya Idul Fitri. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ratusan warga di Waihui, Lampung Selatan melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal pada Kamis 19 Maret 2026. Mereka menggelar sholat Id di Sportera Arena, Gang Perwira sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Suasana berlangsung hikmat dan penuh kekhusyuan. Keputusan melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal Kamis 19 Maret 2026 itu berangkat dari hasil rukyat hilal global. Warga mengikuti laporan pengamatan hilal dari luar negeri. Penetapan 1 Syawal itu setelah hilal terlihat di beberapa wilayah Afghanistan, antara lain Helmand, Farah, dan Gor. Laporan itu mendapat konfirmasi dari Mahkamah Syariat dan Komite Rukyatul Hilal Pusat Afghanistan. Berdasarkan hasil tersebut, sebagian warga memutuskan merayakan Lebaran lebih awal. Sholat Idul Fitri dipimpin Ustadz Asep Suheri sebagai imam dan Ustadz Hamam menyampaikan khutbah. Jemaah mengikuti rangkaian ibadah dengan tertib. Mereka datang bersama keluarga sejak pagi hari dan memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi. Salah satu jemaah Ainun Mile mengaku merayakan Lebaran bersama keluarganya. Keluarganya turut siaran rukyat melalui YouTube di channel Rukyat TV. Dari siaran tersebut, mereka melihat langsung proses pemantauan hilal. Hal itu membuat mereka yakin untuk melaksanakan Lebaran lebih awal. Dari Waihui, Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Saudara, arus mudik Lebaran 2026 dari Jawa ke Sumatera memasuki fase puncak. Berdasarkan data Posko Merak selama periode 8 jam, 19 Maret 2026 pukul 00 hingga 08 waktu Indonesia bagian Barat, tercatat 79.521 penumpang menyeberang, meningkat 20,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 66.044 orang. Sementara total kendaraan mencapai 27.157 unit atau naik 22,2% dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 22.222 unit. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa tren ini menunjukkan arus mudik telah memasuki fase puncak sejak Selasa 17 Maret 2026 dan diproyeksikan berlangsung hingga Kamis 19 Maret 2026. Peningkatan mobilisasi ini mencerminkan fase puncak arus mudik. ASDP terus memperkuat operasional dan koordinasi lintas pemangku kepentingan guna memastikan layanan tetap optimal, aman, dan lancar. Lonjakan signifikan tercatat pada 18 Maret, H-3, dengan 163.603 penumpang dan 44.440 kendaraan menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Angka ini meningkat tajam dibandingkan 17 Maret yang mencatat 104.321 penumpang dan 27.527 kendaraan. Tren kenaikan ini diperkirakan masih berlanjut seiring tingginya mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya. Untuk mengantisipasi lonjakan trafik, ASDP mengoperasikan 28 hingga 33 kapal per hari di lintasan Merak-Bakauni sesuai tingkat kepadatan. Rekayasa lalu lintas melalui pengalihan ke pelabuhan alternatif, penerapan delaying system di sejumlah buffer zone, serta penguatan koordinasi dengan stakeholder dilakukan secara intensif. Optimalisasi pola tiba bongkar berangkat atau TBB menjadi strategi utama dalam menjaga kelancaran arus penyeberangan. Melalui pola ini, kapal yang tiba langsung melakukan bongkar muatan dan segera diberangkatkan kembali, sehingga waktu sandar dapat ditekan dan kapasitas layanan meningkat secara signifikan. Corporate Sekretari ASDP Windy Andale mengimbau pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik melalui pembelian tiket sebelum tiba di pelabuhan. Secara kumulatif, data Posko Merak dari H-10 hingga H-2 mencatat sebanyak 711.052 penumpang
telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera, meningkat 3,5% dibandingkan tahun lalu, sebanyak 636.741 orang. Total kendaraan mencapai 190.479 unit atau naik 9,3% dari 174.246 unit. Adapun dari Sumatera ke Jawa, tercatat 348.766 penumpang atau naik 2,9% dibandingkan tahun lalu, sebanyak 338.911 orang. Sementara kendaraan mencapai 72.696 unit atau meningkat 8,9% dari 66.749 unit. Dengan kesiapan operasional yang matang dan koordinasi yang solid, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran bagi seluruh pengguna jasa pada momen puncak arus mudik Lebaran tahun ini. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulannya penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kebutaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Nuriyama, Bupati Lampung Timur, Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, marhaban ya Ramadan. Saya Ahmad Giri Akbar, Ketua DPR Provinsi Lampung, beserta pimpinan dan seluruh anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lainnya, pemirsa, memasuki H-2 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Arus mudik di Lampung mulai meningkat. Meski demikian, kondisi lalu lintas di gerbang tol Natar Lampung Selatan terpantau ramai namun tetap lancar. Tidak hanya kendaraan yang keluar dari pintu tol Natar, kendaraan pemudik yang menggunakan jalin sum ruas Natar juga mengalami peningkatan yang signifikan. Arus kendaraan pemudik dari arah Bandar Lampung dan sekitarnya menuju gerbang tol Natar terlihat meningkat pada Kamis, 19 Maret 2026. Meski volume kendaraan bertambah, lalu lintas tetap berjalan lancar tanpa adanya kemacetan berarti. Tak hanya dari arah Bandar Lampung, arus kendaraan dari arah metro menuju gerbang tol Natar juga terpantau ramai lancar. Kendaraan keluar dan masuk tol bergerak stabil dengan antrean yang masih terkendali. Selain kendaraan lokal, sejumlah kendaraan dari luar daerah juga mulai memadati jalur ini, termasuk kendaraan dengan berbagai nomor polisi seperti dari Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi, turut meramaikan arus mudik tahun ini. Secara keseluruhan, kondisi lalu lintas menuju gerbang tol Natar pada H-2 Lebaran masih terpantau kondusif. Namun, pemudik tetap diimbau untuk berhati-hati dan mempersiapkan perjalanan dengan baik guna menghindari kepadatan di puncak arus mudik. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemirsa, arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah meningkat tajam. Lebih dari 100.000 pemudik menggunakan sepeda motor tercatat masuk ke Lampung dari Pulau Jawa. Mendapat pengawalan dari patroli Jalan Raya Polda Lampung agar tetap aman dan terkendali. Berdasarkan data operasi Ketupat Krakatau, sejak Rabu malam hingga Kamis siang, sebanyak 100.637 penumpang dengan 23.358 kendaraan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauni. Sementara itu, arus sebaliknya dari Lampung menuju Pulau Jawa terpantau lebih rendah, dengan 24.890 orang dan 4.693 kendaraan. Di tengah lonjakan pemudik, Polda Lampung juga mengawal rombongan sepeda motor dari Merak menuju Lampung. 4 personil PJR diterjunkan, 2 menggunakan motor dan 2 mobil, untuk memastikan keselamatan pemudik selama perjalanan jarak jauh. Pengawalan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pemudik, khususnya kendaraan roda 2 yang masuk dari Merak menuju Lampung. Secara umum, arus mudik masih terkendali, meskipun terjadi peningkatan signifikan dari arah Jawa ke Sumatera. Selain di Bakauni, aktivitas pemudik juga terlihat di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya,
dengan 531 kendaraan dan 580 penumpang. Sementara di Bandara Raden Intan II tercatat 2.871 penumpang datang dan 2.019 berangkat. Polda Lampung memastikan hingga saat ini tidak ada kecelakaan besar, kemacetan panjang maupun tindak kriminalitas. Situasi di lapangan dinilai aman dan kondusif. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati, mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas selama perjalanan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Kisah unik dialami oleh pemudik asal Riau yang hendak menuju Belitang, Sumatera Selatan. Akibat tertidur selama perjalanan. Pasangan ini justru terbangun saat bus tiba di Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan. Perjalanan mudik yang seharusnya berakhir di Belitang, Sumatera Selatan, berubah menjadi lebih panjang bagi Rudi, 48 tahun bersama istrinya, pemudik asal Riau. Keduanya tertidur sepanjang perjalanan, hingga tanpa disadari melewati tujuan utama mereka. Alih-alih turun di Belitang, pasangan ini justru terbangun saat bus sudah tiba di Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan. Menyadari hal tersebut, keduanya sempat kebingungan karena jarak menuju tujuan masih cukup jauh. Beruntung petugas pos pelayanan yang berjaga di kawasan pelabuhan sigap memberikan bantuan. Petugas tidak hanya menenangkan, tetapi juga mengarahkan serta membantu mencarikan transportasi agar pasangan tersebut dapat kembali ke rute semula. Pada saat habis kegiatan kita monitoring di Pelabuhan Bakauni, kami dapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada penumpang yang ternyata kebablasan tertidur dalam perjalanan yang seharusnya dari Riau menuju ke Belitang, namun bablas sampai ke Bakauni. Untung belum nyebrang, dan dia mengadu atau datang ke posyan di Pelabuhan Bakauni, menyampaikan nanti kita bantu. Nah, alhamdulillah langsung saya perintahkan anggota saya, anak buah saya untuk mengantar ke terminal reguler, langsung udah berangkat gitu. Katanya alasannya tertidur, mungkin menikmati sepanjang perjalanan, istirahat mungkin karena lelah ya. Dari Riau, katanya dari Riau ke Belitang tuh lumayan berapa jam gitu ya, sekitar hampir 1 hari kurang lah. Nah begitu ternyata nyampe bablas lah di Pelabuhan Bakauni. Begitu ditanyain pas mau nyebrang, diturunin, mau kemana tujuan? Saya Belitang Pak, katanya. Akhirnya datanglah ke posyan pas nyebrang. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pemudik untuk tetap waspada selama perjalanan. Selain menjaga kondisi tubuh, pemudik juga diimbau memastikan tujuan agar tidak terlewat saat beristirahat di dalam kendaraan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Kabupaten Pesawaran. Sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan bahan bakar jenis solar tak berizin terbakar pada Kamis malam. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat sekitar dan para pemudik yang melintas Jalan Raden Gunawan, Pesawaran malam itu. Kebakaran terjadi di Jalan Raden Gunawan, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada Rabu malam sekitar pukul 21:45 waktu Indonesia bagian Barat. Api dengan cepat membesar karena diduga berasal dari bahan bakar jenis solar yang tersimpan di lokasi tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pesawaran yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Sebanyak 2 unit mobil pemadam dikerahkan, dibantu 1 unit tambahan dari Posko Pramuka Selatan Kecamatan Natar dengan total 6 personel. Api mulai ditangani sekitar pukul 22:00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga malam hari api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Petugas mengaku mengalami kesulitan karena kebakaran diduga melibatkan bahan bakar solar yang tidak mudah dipadamkan dengan air biasa. Untuk pelaporan kejadian tadi sekitar pukul 21:45, kami langsung melanjutkan ke sini dan menurunkan 2 unit kendaraan pemadam yang ada di Pemkab Pesawaran dan tambahan 1 unit lagi dari Pemkab Pramuka Selatan, Posko Kecamatan Natar. Anggota berapa, Bang? Untuk anggota kami jumlah 6 orang dan Selatan 5 orang. Bang, jam berapa tadi itu kita mulai memadamkan dan saat ini kondisi seperti apa?
Kalau untuk mulai pemadaman kurang lebih kita di pukul 10 tepat. Dan untuk pemadaman proses kita habis 3 tangki mobil, tapi sampai saat ini belum padamkan karena ada bahan bakar yang nggak bisa kita padamkan. Bahan bakar apa, Bang? Bahan bakar seperti solar seperti ini. Petugas menyebutkan proses pemadaman telah menghabiskan 3 tangki air. Namun api masih menyala, terutama di area semak-semak yang diduga mengandung sisa bahan bakar. Objek yang terbakar meliputi 1 unit mobil tangki berkapasitas sekitar 6.000 liter, serta sejumlah tandon dan drum yang diduga berisi bahan bakar dengan kapasitas antara 500 hingga 800 liter per unit. Selama proses pemadaman, petugas juga beberapa kali mendengar ledakan yang berasal dari tangki maupun drum yang terbakar. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Saat petugas tiba di lokasi, tidak ditemukan pemilik maupun aktivitas di area tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun petugas mengaku terkendala keterbatasan bahan pemadam khusus seperti busa atau menangani kebakaran bahan bakar. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kemungkaran. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Badan Pendapat Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur, Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 1447 Hijriah.
Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sipitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, marhaban ya Ramadan. Saya Ahmad Giri Akbar, Ketua DPR Provinsi Lampung, beserta pimpinan dan seluruh anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan, meski sudah di akhir Ramadan Kamis 19 Maret 2026 masih terus berbagi. Saat pulang kampung berziarah ke kampung kelahirannya, Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, pemilik panggilan akrab Zulhas itu masih menyempatkan berbagi kepada ribuan masyarakat sekitar kampung. Bahkan sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat juga diundang untuk terus mengokohkan silaturahmi yang selama ini sudah terjalin. Zulhas yang kini Menko Pangan Republik Indonesia itu tiba di pendopo Komplek SMA Kebangsaan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sudah ditunggu ribuan warga. Mantan Ketua MPR RI itu pun dengan ramah menyapa warga, yang memang sudah terlihat sangat familiar bagi tokoh nasional asal Desa Pisang ini. Begitu sampai di dalam pendopo, mantan Ketua MPR RI, Menteri Perdagangan dan Menteri Kehutanan itu langsung meminta adik kandungnya anggota DPRD Provinsi Lampung HM Hazizi, yang juga Ketua PAN Lampung bersama Sekretaris PAN Lampung Iswan Acaya, membagikan tumpukan amplop dan paket lebaran yang sudah tersusun rapi. Meski ribuan warga penerima tumpah ruah, namun pembagian paket lebaran tersebut berjalan lancar. Tampak sejumlah anggota TNI dan Polri turut membantu kelancaran kiat tersebut. Salah seorang penerima paket lebaran, Yanti, mengaku senang dan bersyukur atas pembagian paket yang menurutnya berisi amplop yang isinya uang 100.000 dan 2 kaleng kue lebaran. Bagi Yanti, sebenarnya pembagian bantuan dari Zulkifli Hasan bukan hal istimewa, karena memang tokoh nasional asal Desa Pisang tersebut, menurut Yanti, sering berbagi kepada masyarakat. Menurut Yanti bahwa keluarga besar Zulhas di bulan Ramadan 2026 sedikitnya sudah 3 kali berbagi kepada warga. Budi Setiawan, orang dekat Zulhas, mengatakan bahwa tradisi Zulhas berbagi bukan saja di bulan Ramadan dan tahun ini saja. Zulhas memang tokoh nasional asal Lampung yang tak mau disebut orang yang lupa kampung halamannya. Karena itu sejak terbilang sukses tahun 2004, Zulhas rajin pulang Lampung berbagi. Bukan saja kepada warga Lampung Selatan, tapi juga kepada masyarakat Lampung secara umum. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, di bulan suci Ramadan,
Berbagai kegiatan berbagi dilakukan oleh masyarakat. Di Kabupaten Tulang Bawang, pengurus ranting Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama membagikan ratusan paket takjil kepada pengguna jalan. Sebanyak 500 paket takjil dibagikan oleh pengurus ranting Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama di Kampung Bogotama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Takjil dibagikan secara gratis kepada para pengendara yang melintas di jalan lintas kampung menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial, sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antar pengurus dan masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan berbagi takjil juga menjadi salah satu cara mengisi waktu di sore hari selama bulan Ramadan dengan kegiatan positif. Ya, ini di hari akhir Ramadan, saya berharap bisa memanfaatkan di hari bukan hanya sinar ya, tapi menginfakkan tenaga kita, pikiran kita untuk sedikit berbagi. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi motorin. Pembagian takjil ini gratis ya Pak Haji? Ya, gratis. Dari NU, Fatayat, Sebanyak berapa takjil yang kita bagikan hari ini Pak Haji? Ini sekitar 500-an yang kita bagikan. Setiap tahunnya kegiatan ini dilaksanakan Pak? Setiap tahun rutin, jadi kita sudah. Menurut panitia, kegiatan berbagi takjil ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun selama bulan Ramadan. Mereka berharap kegiatan ini dapat terus membawa keberkahan, kesehatan, serta kelimpahan rezeki, sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono melaporkan. Lebaran identik dengan kebersamaan bersama keluarga. Namun bagi sebagian orang momen itu justru diisi dengan pengabdian. Meninggalkan kampung halaman demi tugas. Hal tersebut yang dirasakan oleh Rizky. Sebagai petugas Lembaga Permasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandar Lampung, dirinya tetap bertugas bahkan sudah 9 tahun. Dirinya tidak pulang ke kampung halaman di saat Lebaran. Di saat banyak orang bersiap mudik dan berkumpul dengan keluarga, suasana berbeda justru dirasakan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Di tempat ini para petugas tetap berjaga, memastikan pelayanan bagi masyarakat tetap berjalan. Salah satunya adalah Rizky Setiono, petugas lapas asal Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sudah 9 tahun terakhir ia melewatkan Hari Raya Idul Fitri tanpa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Aktivitas lumayan padat sih, soalnya kan ada tadarus, sholat berjamaah, tarawih berjamaah, buka bersama. Buka bersama ya. Kita ini masuk di lapas dari tahun berapa Bang? Dari 2017 sampai tahun 2026 ini. 2006 ya. Berapa kali Lebaran nggak pulang? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun ya. Gimana Bang suka duka kita berlebaran di dalam lapas Bang? Suka dukanya ya paling ya lebarannya bareng-bareng di sini. Keluarga jauh kan, nggak pernah ketemu. Kita sering ingat keluarga nggak Bang di sana Bang? Di Gunung Kidul? Ya pasti ingat lah, Polis. Habis sholat baru paling video call, telepon. Rasa rindu kepada keluarga hanya bisa ia obati melalui panggilan video call melalui handphone. Meski sederhana, momen itu menjadi pengganti kebersamaan yang tak bisa ia rasakan secara langsung. Bagi Rizky, tugas di Hari Raya bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk pengabdian. Ia dan rekan-rekannya harus tetap siaga, bahkan hingga 7 hari setelah Lebaran demi melayani masyarakat yang datang membesuk. Meski jauh dari keluarga, Rizky tetap menjalani tugas dengan penuh keikhlasan. Baginya pengabdian hari ini adalah harapan untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarga di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur di Lampung Selatan terus menuai kecaman publik. Setelah lebih dari 1 tahun belum menemui kepastian hukum. Pihak kepolisian memastikan penanganan perkara ini akan diusut hingga tuntas. Lebih dari 1 tahun terakhir, RR, seorang anak di bawah umur warga Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan,
belum mendapatkan kepastian hukum. Korban diduga menjadi sasaran tindak asusila oleh 13 orang, di mana 4 diantaranya merupakan kerabat dekat. Kasus ini pertama kali dilaporkan pada 29 April 2025. Namun hingga kini para terduga pelaku disebut masih bebas beraktivitas. Kondisi ini membuat korban dan keluarga merasa keadilan semakin menjauh. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Novi Arif Kurniawan, menjelaskan bahwa penanganan kasus ini sempat mengalami kendala teknis. Proses hukum disebut tertunda karena adanya permintaan dari pihak kejaksaan untuk melakukan tes DNA guna mengetahui ayah biologis dari bayi korban yang kini berusia 6 bulan. Akibatnya salah satu tersangka terpaksa dilepaskan karena masa penahanannya telah habis. Untuk 13 orang ini kan baru disampaikan oleh korban dari beberapa pemeriksaan tambahan minggu lalu. Jadi kami rencana besok, hari ini kami panggil, besok akan diperiksa oleh teman-teman penyidik nama-nama yang sudah disebutkan oleh korban tadi. Unit PPA Satreskrim Polres Lampung Selatan tetap serius untuk menangani perkara ini. Memang dalam penanganan perkara kan kita butuh pembuktian secara sains yang memang membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama, sehingga mohon kiranya bersabar, perkara ini tetap kami seriusi dan kami proses. Meski demikian, kepolisian menegaskan kasus ini menjadi perhatian khusus dan tidak akan dihentikan. Sebelumnya, kasus ini sempat menyita perhatian luas masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi di Lampung bahkan mendatangi Polres Lampung Selatan dan Kejaksaan, mendesak agar penanganan perkara ini segera dituntaskan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Pemirsa, Muhammad Suryo, pemilik rokok HS, memberikan hadiah berupa 1 unit mobil kepada Intan Putri Lestari, warga Desa Dunomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur, usai menjuarai kontes Dangdut Indonesia atau KDI 2026. Penyerahan hadiah dilakukan melalui Kepala Distributor HS Sumatera, Danang Setia, pada Kamis 19 Maret 2026. Danang menjelaskan pemberian mobil tersebut merupakan bentuk apresiasi langsung dari Muhammad Suryo atas prestasi Intan yang dinilai telah mengharumkan nama daerah. Danang menambahkan meskipun saat ini Muhammad Suryo tengah menjalani perawatan di rumah sakit, perhatian terhadap prestasi Intan tetap besar. Menurut Danang, dirinya ditelepon langsung oleh bosnya Muhammad Suryo yang mengaku merasa sangat bangga karena ada putri daerah Lampung Timur yang berhasil menjadi juara. Melalui telepon tersebut, Suryo yang juga berasal dari Lampung Timur merasa memiliki kedekatan emosional dengan Intan sehingga ingin memberikan penghargaan secara langsung. Sementara itu, Intan Putri Lestari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hadiah yang diterimanya. Menurut Intan, bos rokok HS Muhammad Suryo memberikan perhatian yang sangat besar kepada dirinya dan ini menjadi motivasi untuk perjalanan karirnya ke depan. Intan juga mendoakan agar Muhammad Suryo segera pulih dari sakitnya. Intan sebelumnya meraih juara dalam Grand Final KDI 2026 yang digelar pada 12 Maret 2026. Gadis kelahiran 6 Agustus 2008 tersebut berasal dari keluarga sederhana. Ibunya diketahui bekerja sebagai penjual sayur keliling. Sejak kecil, Intan telah menunjukkan minat besar terhadap musik dangdut dan terus mengasah kemampuannya secara mandiri. Meski demikian, ia tetap berprestasi di bidang akademik. Alumni SMA Negeri 1 sekampung itu tercatat sebagai siswa berprestasi dan konsisten meraih beasiswa sejak tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garda TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.